Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di perkuliahan kita yaitu fisika dasar ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi terkait dengan mekanika fluida. Jadi di sini kita akan membahas seputar dinamika gerak dari suatu fluida atau zat cair ya. Oke, seperti yang kita tahu, untuk fluida sendiri itu tipenya bisa berupa gas ataupun zat cair, kayak contohnya misalkan air gampangnya ya. Nah, dalam suatu gas, kita bisa gambarkan atau bayangkan jarak rata-rata di antara dua molekulnya itu lebih besar dibandingkan dengan ukuran molekulnya itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka itu jaraknya saling renggang gitu untuk gas ya, sehingga molekulnya mempunyai sedikit pengaruh satu sama lain karena memang jaraknya yang berjauhan, kecuali selama mereka saling bertumbukan. Jadi masih ada kemungkinan mereka pasti bertumbukan molekulnya ya. Sedangkan dalam zat cair atau zat padat, molekul-molekulnya itu saling berdekatan dan mengerahkan gaya satu sama lain yang sebanding dengan ikatan atom antar molekulnya, di mana untuk pengukuran rasio massa dari suatu objek terhadap volumenya itu disebut dengan kerapatan rata-rata, di mana definisi kerapatan rata-rata ini adalah massa per satuan volume. Jadi karakterisasi dari suatu fluida ya kita gunakan di sini yaitu nilai kerapatan, karena kan sifat dari fluida itu kan dia menempati wadahnya ya. Jadi bentuknya tergantung dari wadahnya, otomatis kalau dari ukuran massa kan susah juga untuk karakterisasinya, maka akan lebih mudah kita gunakan kerapatan rata-ratanya ya. Jadi massa persatuan volume yang ditempati. Nah, jika substansi massa dengan elemen kecil dari suatu volume dV adalah dm, kerapatan dari substansi elemen massa tersebut nilainya adalah berarti ρ sama dengan dm per dv. Ini untuk suatu bentuk elemen massa ya, dengan elemen volumenya adalah dv. Oke. Karena gram itu awalnya merupakan didefinisikan sebagai massa dari 1 cm kubik cairan air, maka kerapatan cairan air dalam satuan CGS atau cm gram skon ya, itu nilainya adalah 1 gram per cm kubik. Nah, ini kan bukan satuan SI ya. Maka kalau kita konversi ke dalam satuan SI, kita bisa peroleh nilai kerapatan air itu sama dengan yang 1 gram kita rubah ke dalam kilo, berarti dibagi dengan 1000 ya, karena ukuran 1 kilo untuk 1000 gram. Kemudian untuk ukuran 1 cm kubik ini, karena ukuran 1 cm itu bisa kita bikin sama aja 100 cm per 1 meter ya. Karena 1 meter kan ukurannya kan 100 cm. Jadi 100 cm-nya di atas biar nanti kan sentinya coret ya. Jadi kalau disederhanakan di sini 10 pangkat 3 ya, yang ini 100 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 3, maka hasilnya adalah 1000 kg per meter kubik. Ini nilai kerapatan air untuk satuan SI-nya ya. Pengukuran akurat dari kerapatan harusnya memang menyertakan temperatur di dalam perhitungannya, karena nilai kerapatan zat padat, zat cair yang pada umumnya termasuk air ya, itu bervariasi terhadap temperatur. Contohnya di sini kayak hasil perhitungan dari kerapatan air untuk yang nilai maksimumnya ya, itu terjadi pada suhu 4 derajat Celcius gitu. Jadi terjadinya pada suhu yang kecil ya gitu. Nah, konversi volume dalam satuan liter, kadang penulisan satuan volume biasanya ditulis dalam satuan liter juga. Kalau kita konversi ke dalam satuan SI-nya, 1 liter itu adalah 1000 cm kubik ya, atau sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik ya, kayak gitu. Nah, dalam satuan ini kerapatan air pada suhu 4 derajat Celcius tadi nilainya adalah bisa 1 kg per liter atau sama dengan 1 gram per mililiter. Ini ukurannya sama nih, kilogram per liter atau gram per mililiter. Oke. Nah, ketika sebuah fluida, contohnya kayak air, kontak dengan permukaan padat, jadi bayangkan kalau misalkan air kita tekan dengan balok gitu ya. Nah,
fluida yang mengerahkan gaya normal tegak lurus terhadap permukaannya itu di setiap titik pada permukaan zat padat tersebut, maka gaya tiap satuan luas yang diberikan oleh air itu disebutnya dengan tekanan atau P dari fluida ya. Jadi tekanan fluida ini nilainya adalah gaya per satuan luas. Dari rumusan ini, maka satuan SI dari tekanan itu nilainya adalah Newton per meter persegi. Karena gaya satuannya Newton, luasan satuannya meter persegi, atau disebut juga dengan Pascal ya. Jadi 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter persegi. Satuan lain dari tekanan adalah kadang digunakan atmosfer atau ATM, yang nilainya sama dengan tekanan air pada level permukaan air laut ya, yang didefinisikan dengan 1 atmosfer itu nilainya 101, ini koma ya, bukan ribu kayaknya, ini 101,325 kilopascal. Kalau dibikin pascal berarti 101.325 pascal ya, gitu. Oke. Nah, jika tekanan pada sebuah objek itu meningkat, maka rasio peningkatan tekanannya delta P-nya ini terhadap fraksi pengurangan dalam volumenya ya, minus delta V per V, ini disebut dengan modulus bulk ya, atau B lambangnya. Modulus bulk ini nilainya minus delta P per delta V per V. Untuk cairan, gas, dan zat padat semuanya mempunyai modulus bulk pada umumnya. Karena cairan dan zat padat itu relatif tidak dapat atau sulit dikompresi, maka dia mempunyai nilai B yang besar nih, artinya mempunyai nilai modulus bulk yang besar nih. Jadi semakin besar nilai modulus bulknya, dia semakin sulit untuk dikompresi ya. Nah, nilai ini relatif tidak bergantung terhadap temperatur dan tekanan. Sedangkan gas karena mudah untuk dikompresi, maka nilai B itu lebih kecil atau modulus bulknya lebih kecil dan sangat bergantung pada tekanan dan temperatur ya. Jadi kan ada lagi persamaan yang untuk gas ideal gitu ya, itu kan berkaitan dengan tekanan dan temperatur di situ. Oke, tapi kita belum ke situ ya. Nah, seperti yang kita ketahui, tekanan dalam sebuah danau atau laut dia terus akan meningkat dengan meningkatnya kedalaman. Jadi semakin dalam dia tekanannya akan semakin besar ya. Sama halnya dengan tekanan atmosfer, dia semakin menurun ketika semakin menurun untuk ukuran ketinggiannya ya. Semakin tinggi dia justru tekanan atmosfernya makin kecil dia. Gitu. Jadi berbanding terbalik. Kalau tekanan air itu dia sifatnya semakin meningkat dengan kedalaman, kalau tekanan atmosfer semakin menurun terhadap ketinggian ya. Nah, untuk cairan di mana kerapatannya itu mendekati konstan, tekanan meningkat secara linear dengan kedalaman ya. Jadinya untuk kolom cairan dengan tinggi di sini delta H, ini tingginya. Berat dari kolom cairan tersebut adalah nilainya F sama dengan M kali G. Dan definisi M sendiri kalau dikaitkan dengan rho ya, berarti rho dikalikan V, jadi rho Vg. Atau V itu sama dengan A dikalikan delta H ya. Kita bisa lihat di sini nih. Volume elemen zat cair di sini kan luas alasnya kan A ya. Ketinggiannya kan delta H. Jadi A dikalikan dengan delta H. Oke. Di mana rho dan V adalah kerapatan dan volume zat cair. Jika tekanan di atas P0 dan tekanan di bawah P, jadi anggap di sini tekanannya berhubungan dengan atmosfer jadi P0 ya, dan di bawahnya tekanannya P, maka resultan gaya ke atas yang digerakkan oleh perbedaan tekanan tersebut adalah PA min P0A, karena kan gaya itu kan P dikali A ya. Ini gaya yang dari bawah PA dikurangi P0A ini dari yang tekanan atas ya. Nilainya sama dengan rho A dikalikan delta Hg, atau P sama dengan P0 ditambah rho GH ya. Kayak gitu. Jadi ditambahkan ada P0 di sini tekanan atasnya ya. Kalau dia berhubungan dengan atmosfer berarti ini tekanan atmosfernya. Jadi tekanan zat cair itu dihubungkan dengan tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan si zat cairnya sendiri, rho GH-nya ini ya. Kayak gitu. Dengan rho-nya itu konstan. Oke.
Dan karakteristik dari tekanan fluida, dia tidak bergantung dari bentuk wadahnya ya. Jadi dia hanya tergantung dari kedalamannya. Nih. Tekanan zat cair akan berbeda jika terdapat perbedaan kedalaman dan bernilai sama untuk kedalaman yang sama. Jadi contohnya kayak titik P1 sama P2 di sini nih. Dia mempunyai perbedaan kedalaman, maka nanti ada perbedaan tekanan di sini. Misalkan kita ambil nilainya di sini P3. P3 ini dia akan mempunyai nilai tekanan yang sama dengan P2 karena kedalamannya kan sama ya, gitu. Jadi yang ada perbedaan tekanan adalah di sini antara P1 dengan P3 dengan ketinggiannya adalah H, katakan aja. Begitu juga dengan P1 sama P2 nih, yaitu ketinggiannya juga H nih, perbedaan tekanannya ya. Jadi untuk titik 2 sama 3 itu nilai tekanan zat cairnya sama. Oke, karena ketinggiannya atau kedalamannya sama ya. Gitu. Oke, untuk prinsip Pascal. Prinsip Pascal ini digunakan untuk fluida tertutup biasanya ya. Jadi sebuah tekanan yang diberikan pada zat cair atau fluida itu diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam zat cair dan dinding wadahnya. Jadi dia diteruskan dia ke zat cairnya dan dinding wadahnya. Nah, salah satu penerapan prinsip Pascal itu kayak contohnya pompa hidrolik ya, sebelah sini. Jadi kalau ada gaya F1 yang diberikan pada piston kecil, nih kita tekan gaya F1 ke sini, piston kecil, menghasilkan tekanan yang diteruskan ke dalam zat cair menuju piston besar, diteruskan sampai ke piston besar sehingga memberikan gaya F2 ya, gitu. Nah, di sini perbandingan antara F2 per A2 nilainya sama dengan F1 per A1 karena tekanan antara kedua piston kan sama ya, sesuai dengan prinsip Pascalnya. Karena tekanan di piston 1 dengan piston 2 itu sama, maka F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Dan karena luas permukaan piston itu lebih besar dibandingkan dengan piston kecil ya, maka gaya pada piston besar nilainya adalah F2 itu A2 per A1 dikali F1 ya. Kita tinggal kasih aja nih, hanya ya A2 per A1 dikalikan F1. Dan ini nilainya lebih besar dibandingkan dengan F1 karena nilai A2 lebih besar dari A1 luasannya ya. Ini salah satu contoh penerapan dari prinsip Pascal. Kemudian kita juga dapat menggunakan fakta bahwa yang terkait dengan tadi ya, tekanan meningkat secara linear dengan kedalaman zat cair kan. Nah, untuk mengukur tekanan yang diketahui tujuannya. Contohnya kayak gambar di samping ini nih. Ini menunjukkan alat pengukur tekanan sederhana ya yang disebut dengan manometer tabung terbuka. Karena ini masih berhubungan dengan atmosfer nih di sini ya. Nah, bagian atas tabung yang terbuka ini dia langsung terhubung dengan tekanan atmosfer, makanya di sini tekanannya adalah tekanan atmosfer PAT. Ujung lain dari tabung berada pada tekanan P yang nanti yang kita ukur yang akan diukur. Dan perbedaan antara tekanan di sini dengan yang di sini ya, P min PAT P atmosfer. Jadi P yang kita ukur dengan P atmosfer itu disebut dengan tekanan pengukur atau kita menyebutnya tekanan gauge ya, tekanan gauge. Yaitu dikaitkan dengan rho GH. Jadi dikaitkan dengan perbedaan ketinggian cairan di sini gitu ya, rho GH. Di mana rho adalah massa jenis cairan dalam tabung dan tekanan yang kita ukur pada ban mobil kita itu adalah salah satu contoh dari tekanan gauge dia. Karena dia mengukur tekanan di dalam ban dengan yang di atmosfer ya, kayak gitu. Ketika ban benar-benar kempes, maka tekanan pengukurnya itu 0. Jadi justru di dalam itu masih ada angin, tapi tekanannya sama dengan tekanan atmosfer ya, gitu. Jadi tekanan mutlak yang tersisa dalam ban adalah tekanan atmosfer yang dihubungkan oleh rumusnya kayak gini. Tekanan yang terukur sama dengan P gauge-nya ditambah P atmosfernya ya, kayak gitu. Ini P gauge-nya ini tekanan yang diperoleh di alat pengukur lah ibaratnya ya, untuk mengetahui tekanan di dalam bannya ya, kayak gitu. Kemudian terkait dengan prinsip Archimedes, jadi kalau sebuah benda yang secara keseluruhan atau sebagian tenggelam dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat dari fluida yang dipindahkan gitu. Jadi ada gaya angkat ibaratnya.
Nah, sebuah gaya yang dikerahkan oleh zat cair pada sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian disebut dengan gaya angkat atau istilahnya buoyant force ya, buoyant force. Sesuai dengan prinsip Archimedes, besar gaya angkatnya itu tadi adalah sama dengan berat dari fluida yang dipindahkan ya. Ini GF ini. Jadi maksudnya gaya berat fluida yang dipindahkan, yaitu sama dengan rho F dikalikan G dikalikan VF-nya ya. Jadi massa jenis zat cairnya dikalikan volume benda yang tercelupnya nih, V fluidanya ya, kayak gitu. Dan kita harus bedakan B di sini bukan modulus buku yang tadi ya. Ini maksudnya gaya angkat. Kalau kita mungkin menulisnya dia bukan B tapi FA ya, gaya angkat. Nggak apa-apa, sama aja. Intinya gaya angkat ini sama dengan berat fluida zat cair yang dipindahkan ya. Oke, untuk benda yang terapung ya, nggak tenggelam seperti ini, maka volume yang tercelup ini ibaratnya yang tercelup dibagi dengan volume benda sama dengan rho benda dibagi dengan rho fluida ya. Kalian bisa terapkan dari prinsip Archimedes yang di sini ya, gitu. Kita pakai perbandingannya. Oke. Sedangkan untuk yang fluida bergerak, dalam fluida bergerak seperti halnya air dalam pipa contohnya, jika fluida mengalir tanpa turbulensi dari kiri ke kanan, jadi dia alirannya tuh tunak gitu ya, steady state ibaratnya, maka jumlah massa air yang mengalir dalam masing-masing pipa, untuk yang pipa gede misalkan ini delta M1, ini massa zat cair yang dipindahkan, nilainya sama dengan rho dikalikan delta V ya, yaitu ukuran volume di sini. Ukuran volume ini berarti kan sama aja dengan A1 kali V1 kali delta T ya, yaitu luas penampang di pipanya ini dikalikan dengan kecepatan alirannya dikalikan dengan interval waktunya delta T ya. Begitu juga untuk yang di pipa yang kedua nih, yang lebih kecil nih, delta M2 nya nih, perhitungannya sama ya, jadi rho 2 A2 dikali V2 dikali delta T. Oke. Nah, sedangkan untuk laju massa air yang masuk dan keluar yaitu I M1 dikurangi M2. Jadi I di sini kalau di kita menyebutnya Q, debit ya. Jadi debit air di sini. I M1 dikurangi I M2 nilainya adalah dm12 per dt nih. Nah, ini sebenarnya bentuk original dari persamaan kontinuitasnya nih. Jadi laju massa yang dipindahkan itu sama dengan selisih antara laju air di pipa 1 dengan laju air di pipa 2 ya, kayak gitu. Oke. Jika alirannya ini steady state, maka perubahan massa air bernilai 0. Jadi massa yang dipindahkan itu konstan dia nilainya, yaitu tetap M12 ya. Jadi nggak bertambah maupun nggak berkurang dia massa yang dipindahkan. Maka karena M12 nya ini konstan, turunannya kan berarti jadi 0 ya. Artinya jadinya arus air di pipa yang satu sama dengan arus air di pipa 2, atau gampangnya I sama dengan A dikalikan V. Ini I atau Q kita nulisnya sama aja ya, debit air ini maksudnya. Jadi debit air sama dengan luas penampangnya dikalikan kecepatannya ya, kecepatan aliran. Kemudian untuk yang persamaan Bernoulli di sini dia menghubungkan antara tekanan, ketinggian, kecepatan dari sebuah aliran yang steady state ya dalam pipa tanpa adanya viskositas. Jadi cairannya itu tidak kental, gampang gitu, yang menghambat laju aliran ya. Nah, persamaan Bernoulli dapat kita turunkan dari hukum kedua Newton nih, di mana F sama dengan M kali A ya, atau dV per dt. Dan gaya yang bekerja pada elemen cair dan elemen zat cair di sini ya, itu adalah P dikalikan A, ini artinya gaya yang mendorong si zat cair ke kanan, ini sesuai dengan arus airnya nih. Karena arus airnya ke kanan, berarti kan ada gaya dorong air ke kanan ya untuk elemen air yang ada di sini gitu. Tapi juga ada gaya balikannya nih, yang nilainya adalah P ditambah delta P nih dikalikan A ya. Ini gaya dorong baliknya nih dari yang air di depan sini ke berlawanannya ya, gitu. Dari sini kalau kita sederhanakan berarti sama aja minus A dikalikan delta P. Ini delta P-nya kita bisa kaitkan dengan rasio dari delta P terhadap delta L untuk yang elemen zat cairnya nih.
delta P per delta L. Untuk deltanya yang kecil, selisihnya yang kecil, maka yang tadinya delta akan berubah menjadi D ya. Nah, diferensial turunan. Jadi dP per dx. Jadi dari persamaan ini diperoleh delta P itu sama dengan dP per dx dikalikan delta L ya. Substitusikan ini ke dalam sini, kemudian digabung ke persamaan ini, maka nanti akan diperoleh bentuknya seperti ini ya. Nanti yang delta L bisa kita coret, A-nya bisa kita coret ya, kita hilangkan, jadi tinggal sisanya minus dP sama dengan rho dV per dt dx, atau jadinya dP sama dengan minus rho V dV ya, gitu. Karena dx per dt sendiri itu sama aja V ya, jadi rho V dV. Dari persamaan terakhir ini kita tinggal integralkan ya, di ruas kiri sama kanannya. Maka hasil integralnya untuk yang integral dP adalah P. Masukkan batas atasnya P2 dikurangi P1 ya. Untuk yang ini integralnya menjadi minus setengah rho V kuadrat ya. Masukkan atasnya P2 dikurangi yang P1. Maka nanti dapat bentuknya seperti ini ya. Setengah rho V1 kuadrat min setengah rho V2 kuadrat. Susun ulang persamaan ini, maka akan diperoleh persamaan Bernoulli yang kita kenal nih. Kalau dia untuk pipa yang horizontal ya, nggak ada perbedaan ketinggian. Jadi bentuknya seperti ini. Jika terdapat perbedaan ketinggian, maka secara umum bentuk persamaan Bernoulli jadi seperti ini dia. Ada penambahan suku rho GH ya. Ini untuk yang adanya perbedaan ketinggian. Jadi plus rho GH2, di sini juga ada plus rho GH1. Oke. Jadi ini bentuk yang lebih umum yang di bagian bawah ya. Nah, penerapan dari persamaan Bernoulli untuk kasus khusus di sini untuk misalkan fluida statis atau diam ya, di mana V1 sama V2 0, maka hanya ada perbedaan tekanan dengan perbedaan ketinggian di sini. Jadi P1 min P2 sama dengan rho GH2 min rho GH1 atau rho G dikalikan delta H. Ini untuk yang fluida statis, di mana tidak ada laju aliran ya. Sedangkan untuk kasus yang lain yaitu kasus air di dalam tangki, contohnya kayak gambar di sini nih, yang terbuka atasnya ya, yang ini terbuka enggak tertutup. Maka jelas VA-nya nih 0, di titik ini kan enggak ada genangan enggak ada aliran air ya, jadi VA-nya sama dengan 0. Maka persamaan Bernoulli-nya menjadi untuk titik A hanya ada PA ditambah rho GHA ya. Kemudian di titik B, yang di titik keluaran airnya ini, maka ada PB ditambah rho GHB, yaitu yang ini, ketinggian HB-nya ya, ditambah setengah rho VB kuadrat, kecepatan aliran di titik yang ini ya. Nah, karena di sini tangkinya terbuka, maka tekanan di titik A ya sama aja tekanan atmosfer. Begitu juga untuk yang di titik B, karena dia berhubungan dengan atmosfer, maka dia sama aja tekanan atmosfer ya, gitu. Jadinya ditambah rho GHB ditambah setengah rho VB kuadrat. Oke. Dari persamaan ini nanti tekanan atmosfer saling hilang, maka bisa digabung dapat bentuk seperti ini deh. VB kuadrat sama dengan 2G dikalikan delta H. Dengan delta H adalah ketinggian dari permukaan air sampai ke titik pancurannya ya, gitu. Ini yang sering kita temui kan kasusnya ya. Oke. Nah, biar jelas kita langsung ke contoh soal aja ya. Untuk contoh soal yang pertama, misalkan ada suatu pipa ya, ada suatu gelas ukur lah di sini ya. Di sini kita tempatkan ada pegas di sini dan kita gantungkan, mungkin ini berupa balok lah gitu ya, yang mengambang, tapi kita kaitkan ke pegas di sini. Nah, kalau diukur ternyata nilainya itu 0,285 Newton. Tapi ini di udara nih untuk yang baloknya ya, balok kayunya ini. Berat balok kayunya adalah 0,285 Newton di udara. Tapi ketika dia ditenggelamkan di dalam air ya, yang dihubungkan dengan pegas, ternyata ditunjukkan skalanya ini yang di pegas ini nilainya 0,855 Newton. Jadi ini berat balok kayunya ini ketika ditenggelamkan ya, kalau kita ukur. Yang dicari adalah tentukan kerapatan dari balok kayunya ya, ibaratnya gitu. Oke. Untuk mencarinya ya gampangnya kita
gambarkan gayanya dulu. Yang pasti ada gaya angkatnya kan, gaya angkat zat cairnya ya, B ke atas. Ini gaya angkat bukan modulus Book ya. Kemudian pastinya ada gaya berat dan juga ada gaya pegas yang menahan si baloknya ini untuk ke atas ya. Kayak gitu. Maka dari situ kita bisa terapkan hukum Newtonnya yang sigma Fy sama dengan 0 karena dia statis ya, nggak bergerak. Maka dari situ dapat di sini hubungannya B minus W minus Fs sama dengan 0, atau W-nya diganti menjadi rho B Vb dikalikan G ya. Karena W kan M kali G, tapi massa itu kan sama aja rho kali V. Ini untuk yang rho benda sama V bendanya ya. Oke. Kemudian untuk besar gaya angkatnya yang B tadi itu kan sama aja berat fluida yang dipindahkan ya. Berarti sama aja rho fluidanya dikali volume benda yang tercelupnya dikalikan dengan G-nya ya. Nah, terusnya dari situ berarti VBF volume benda yang tercelup dikalikan G-nya sama dengan B per rho F. Ini ingat B ini gaya angkatnya ya. Kemudian karena bendanya tercelup seluruhnya, maka jelas volume benda sama dengan volume benda yang tercelup tadi ya, yang sama dengan V lah kita menyebutnya. Maka dari situ persamaannya yang bagian ini menjadi VB-nya diganti V aja ya. Kemudian kita bisa substitusikan hasil V ini dari yang ini nih. Ini kan juga sama aja V ya. V kali G berarti kan B per rho F. Masukkan ke sini maka dapat bentuk yang ini ya. Kayak gitu. Dari situ sesuai dengan persamaan pertama hukum Newton yang ini balik lagi di mana B sama dengan W plus Fs, kita tinggal substitusikan ke sini W plus Fs ya. Karena tujuan kita adalah mengukur apa? Berat bendanya kan ya, gitu. Jadi nanti kita bisa dapat nilai W-nya di situ. Oke. Maka disubstitusikan, hasilnya nanti dapat seperti ini ya. Nah, jadi B yang ini kita ganti menjadi W plus Fs. Ini juga W plus Fs. Dari situ maka W-nya diperoleh adalah rho B dikalikan W plus Fs dibagi rho F ya. Maka kita peroleh nilai hubungan W per W plus Fs sama dengan rho B per rho F, atau rho B-nya diperoleh nih ya. Rho B-nya sama dengan rho F dikalikan W per W ditambah Fs ya. Tinggal substitusikan nilainya. Rho F-nya itu tadi karena zat cair berarti kan 1000 kg per meter kubik ya. Ini satuan SI-nya. W bendanya itu 0,285. Ini juga gaya pegasnya yang kita ukur tadi adalah 0,855 ya. Dan hasilnya di sini rho bendanya adalah 250 kg per meter kubik ya. Gitu. Jadi dengan metode ini kalian ternyata bisa menghitung nih ya, menentukan kira-kira massa jenis benda ini berapa sih gitu rho-nya ya. Kayak gitu. Oke, kemudian soal yang kedua, langsung ke gambarnya aja kayak gini. Jadi ada aliran air yang melalui pipa, nih gambarnya seperti ini. Dan keluar di titik C yang terhubung dengan atmosfer ya. Diameter di pipa A itu 2 cm, yang pipa B 1 cm ya, yang pipa C itu 0,8 cm. Dan tekanan gas di pusat pipa A ini nilainya diketahui 1,22 atmosfer nih. Kemudian kecepatan alirannya di titik A juga itu 0,8 liter per sekon ya. Nah, vertical pipe berarti pipa vertikal ini terbuka terhadap udara, berarti ini nanti terkait dengan tekanan atmosfer juga ya. Nah, yang kita cari adalah di sini nih tentukanlah level apa? Ini level ketinggian airnya ya. Nih HA sama HB terhadap titik tengah dari alirannya. Di sini titik tengah alirannya ya. Kayak gitu. Oke, dengan asumsinya di sini tidak ada viskositas zat cairnya. Jadi nggak ada viskositas, artinya berarti cairannya benar-benar encer lah ya, nggak kental ya, seperti itu maksudnya. Oke, jadi kita harus mencari HA sama HB-nya. Maka langkah pertama kita bisa mencari langsung nilai ketinggian H-nya.
Karena nilai tekanan yang terukur dalam pipa A sudah ketahuan, ya. Dari P gauge-nya tadi, P gauge itu kan berarti rho G dikalikan HA, ya. Yang tadi sempat kita bahas sebelumnya nih. Nah, maka dari situ langsung ketemu kan ketinggian H-nya. Karena P gauge-nya kan ketahuan 1,22 atmosfer dirubah ke satuan Pascal dikali dengan yang ini ya. Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik, G-nya 9,81. Jadi dapat ketinggian A-nya adalah 12,6 meter ya, kayak gitu. Untuk ketinggian B, langkahnya bisa kita cari dari kecepatan aliran airnya dulu kita hitung, karena VB-nya belum ada nih. VA kan kebetulan sudah ada ya. Untuk mencari kecepatan aliran airnya, kita bisa pakai informasi yang dari pipa A tadi, di mana aliran air di titik A itu sama aja debitnya ya, yang 0,8 kita bikin dalam satuan SI dikali 10⁻³ ya. Meter kubik per sekon ya, itu kan debit I itu ya, dibagi A. Luas penampang di sini adalah PR kuadrat kan, Pi tadi yang diketahui adalah diameter, jadi dibagi 2 ya, dikuadratin. Oke, maka dari sini kita peroleh nilai kecepatan di pipa A itu adalah 2,55 meter per sekon. Ini kecepatan aliran di titik A ya. Oke, dari situ baru kita pakai persamaan kontinuitas untuk menentukan kecepatan aliran di titik B. Nih, jadi dari sini kan VB ketemu, luas penampang A dibagi dengan luas penampang B dikali kecepatan aliran di titik A ya. Maka nanti dapat kecepatan di titik B-nya adalah 4 kali kecepatan di titik A ya. Gitu, karena luas penampangnya kan nanti kan P-nya bisa saling coret ya. Kita bisa langsung pakai perbandingan diameter pun gak masalah di sini, 0,02 kuadrat dibagi 0,01 kuadrat ya, sama aja hasilnya. Oke, maka dari situ baru kita bisa gunakan persamaan Bernoulli ya. Dari persamaan Bernoulli ini kita bisa peroleh nilai tekanan di titik B-nya. Oke, dari situ karena VB-nya sudah diketahui 4 VA ya, dimasukkan ke sini, maka dapatnya 8 rho dikalikan VA kuadrat. Oke, maka kita tinggal pindahkan, kita akan mencari PB ya. Tinggal kita pindahkan 8 rho VA kuadrat gabung ke sini, maka dapat minus 15/2 rho VA kuadrat ya. Dan tekanan A itu nilainya sama dengan tekanan gauge-nya ditambah tekanan atmosfernya gitu. Oke, maka dari situ kita tinggal substitusikan nilainya ya, maka dapat hasilnya. Ini tekanan gauge-nya 1,22, tekanan atmosfernya 1 atm, dan ini pengali untuk konversi atmosfernya ya. Ini 15/2 rho-nya ini, yang V-nya tadi, V alirannya 2,55 untuk yang titik A ya. Maka dapat tekanan di titik B-nya adalah sekian, 1,762 kali 10⁻5 Pascal. Nah, maka dari situlah baru kita bisa menentukan ketinggian H-nya ya. Ini kita rubah ke dalam atmosfer dulu biar perhitungannya gampang. Berarti dibagi dengan 1,01 kali 10⁻5 Pascal ya, dapat sekitar 1,739 atmosfer nih. Nah, maka dari sini kita peroleh P gauge-nya itu dihubungkan dari tekanan gauge-nya ya, yaitu adalah PB dikurangi P atmosfer ya. Nah, dibagi dengan rho dikalikan G. Makanya di sini kita ubah ke dalam atmosfer nih. Karena tekanan atmosfer kan langsung tahu 1 atm ya, 1 atmosfer. Jadi tinggal substitusikan, maka dapat HB-nya. HB-nya ini tekanan di titik B-nya sekian, 1,739 dikurangi P atmosfernya 1 ya. Ini pengali untuk konversi satuan Pascal lagi, dikali 1000 dikali 9,81 ya. Dapat nanti hasilnya 7,63 meter. Oke, jadi inilah ketinggian air di pipa yang B ya, seperti itu. Oke, saya rasa untuk yang bab mekanika fluida cukup sampai sini dulu, oke? Ya, nanti selanjutnya kita masuk untuk materi-materi yang terkait dengan sifat kelistrikannya, ya, lanjutan dari bab ini, oke? Ya, saya rasa cukup sampai sini, ya, oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.